tersapu gelombang tinggi di pesisir Tanjung Jabung Timur. Pemerintah pusat menaikkan harga pembelian pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengantisipasi masuknya virus human metapenovirus HMPV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 14 Januari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, banjirop mulai melanda di Kecamatan Pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibatnya 3 rumah hancur disapu gelombang. Banjir akibat gelombang pasang air laut atau ROB terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Senin 13 Januari 2025 kemarin. Banjir ini mengakibatkan 3 rumah warga rusak berat dan beberapa fasilitas umum juga terdampak dengan genangan air pasang tersebut. Banjir pasang ini diperparah dengan tingginya gelombang air laut sehingga ada 3 desa di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi daerah paling terdampak akibat peristiwa itu. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan, dari laporan dan hasil pemantauan tim Destana di lapangan, ada 3 rumah hancur dihantam gelombang pasang yang berlokasi di RT 10 Dusun 3 Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu. Akibat bencana ini puluhan jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu, dari laporan data kecamatan, ada 6 rumah dan 4 usaha di Desa Sungai Jambat yang rusak berat, 4 rumah rusak sedang dan 4 rumah lainnya rusak ringan. Biasanya kalau banjirop yang terjadi itu rata-rata sampai dengan sebatas betis masyarakat. Bahkan ada rumah masyarakat yang tergenang walaupun banjirop itu dalam waktu 3 jam atau 2 jam akan mengalami surut kembali. Dan selama perjalanan banjirop ini biasanya maksimal itu selama 4 hari atau 5 hari terjadi banjir. Warga yang tinggal di pesisir laut diminta untuk waspada dari ancaman gelombang tinggi dan pasang air laut yang masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah pusat menaikkan harga pembelian pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kenaikan ini belum sama sekali berdampak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tingkat petani. Para petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini sedang menghadapi situasi sulit sebab harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang ditawarkan oleh pemerintah jauh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Harga yang jauh di bawah HPP dan biaya produksi yang mahal menunjukkan kerugian bagi petani. Salah seorang petani, Suparmin, mengatakan saat ini harga jual gabah kering di tingkat petani berkisar Rp5.000 per kilogram. Selama ini petani menjual gabah kering tersebut ke tengkulak sementara sebelum dilakukan penggilingan di gudang lumbung pangan. Harga tersebut sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Mayoritas petani di wilayah Geragai tidak menjual gabah kering secara langsung, melainkan produk berupa beras. Situasi harga jual gabah yang berada di bawah HPP menimbulkan tantangan besar bagi petani. Petani dapat mengalami kerugian signifikan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi kembali. Itu kalau jual 5.000. Gabah kering 5.000. Kemarin itu 5.000. Itu yang beli siapa, Pak De? Yang beli itu tukang slab. Pengepul gitu ya? Iya. Jadi tukang slab itu dibeli, nanti terus digiling jadi beras, baru dijual dia. Kita jual juga gabah kering gitu ya?
kalau kami ya gabah kering kadang jual kadang tidak, soalnya untuk stok makan itu. Meski kebanyakan petani di Tanjung Jabung Timur tidak sepenuhnya menjual gabah, Suparmin berharap kabar naiknya HPP gabah yang telah diumumkan kementerian bukan sebatas hembusan informasi. Harga tersebut diharapkan bisa diterapkan secara merata. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga gabah kering di tingkat petani cukup rendah apabila dilihat dari modal yang dikeluarkan oleh petani. Di tengah tingginya harga beras dan pupuk, petani berharap harga gabah juga turut mengalami kenaikan. Meski harga beras di pasaran masih tinggi, namun harga gabah basah di tingkat petani seperti di Desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muara Jambi masih di harga Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Para petani berharap harga gabah terus mengalami kenaikan seiring dengan tingginya harga beras di pasaran dan kondisi harga peralatan petani seperti pupuk, racun rumput, dan lain sebagainya yang kini juga mengalami kenaikan. Tingginya harga penunjang untuk pertanian tentu berdampak pada modal yang harus dikeluarkan oleh petani. Sayuti Dahlan selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama mengatakan, di masa panen tahun lalu hanya sedikit petani yang menjual gabah. Karena pada masa tanam di tahun 2024, sawah mereka dilanda kekeringan yang berdampak buruk terhadap hasil panen. Di luas lahan 1 hektar, biasanya mampu mendapatkan hasil panen 170 kaleng atau 1.700 kg. Namun kini hanya 48 kaleng atau 480 kg gabah kering. Diperkirakan kalau gabah sekitar 8.000-an, Pak. Jadi harapan saya itu menyambut kalau masa tanam di bulan menurun, Maret dan April mendatang, Kelompok Tani Maju Bersama berharap adanya bantuan pengairan sawah tada hujan milik mereka, sehingga hasil panen di tahun 2025 dapat meningkat dan mencukupi permintaan pasar lokal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 13,7 ton beras cadangan pangan pemerintah daerah akan disiagakan pada tahun 2025. Beras CPPD akan didistribusikan kepada masyarakat jika terjadinya kelangkaan dan bencana alam. 13,7 ton pasokan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD telah disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan pangan serta terjadinya bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Suarman mengatakan ketersediaan beras CPPD nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam seperti musibah kebakaran, banjir, serta tanah longsor. Pendistribusiannya akan dilakukan 14 hari pasca bencana alam. Selain itu, pihak Dinas Ketahanan Pangan telah bekerja sama dengan Perum Bulog Kerinci sebagai penyuplai bahan pokok di Kota Sungai Penuh. Dengan 2025, diakumulasi sisa CPP kita yang selama ini, yang MOU kita dengan Bulog, itu berada di posisi sisa hasil CPP kita itu 13,7 ton sampai saat ini. Sampai dengan pengadaan untuk tahun 2025 1 ton. Berarti cadangan dengan masukin 1 ton Pak ya? 13 ya? 13,7. Jadi kami sampaikan CPP ini cadangan pangan pemerintah daerah yang khusus digunakan intervensi pemerintah untuk mencegah antisipasi terjadinya kerawanan atau kerentanan pangan bila terjadi musibah seperti kebakaran, longsor, banjir, dan musibah lainnya. Dinas Ketahanan Pangan akan berupaya melakukan penambahan ketersediaan beras CPPD di tiap tahunnya dan berharap dapat membantu masyarakat jika terjadi kelangkaan serta musibah bencana alam. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun meminta para petani untuk tidak menjual gabah serta beras hasil pertanian keluar daerah. Meski demikian, Pemkab belum bisa menampung hasil gabah petani lokal. Secara umum, kebutuhan pangan berdasarkan catatan dan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun surplus. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan disesuaikan dengan rasio produksi padi gabah kering untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarolangun.
Namun selama ini para petani lebih banyak menjual gabah keluar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, Efrianto, mengatakan, selain alih fungsi lahan dompeng dan lahan perkebunan sawit, tantangan terbesar lainnya untuk kedaulatan pangan di wilayah Kabupaten Sarolangun, banyak petani yang menjual hasil padinya keluar daerah, sehingga suplai beras dari petani untuk pasar lokal setiap tahun terus berkurang, meski peningkatan produksi di beberapa kecamatan terus meningkat. Efrianto menjelaskan, berdasarkan hitungan dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, lebih dari 50% produksi padi gabah lokal dijual petani keluar daerah. Kemudian secara umum, gabah kita sebenarnya kalau dihitung jumlah berlebih, tetapi ketika gabah itu dimanfaatkan untuk jadikan beras, sedikit di Sarolangun ini untuk kebutuhan sendiri. Sisanya banyak dibeli oleh luar gitu, di Lampung, Merangin. Mengantisipasi keluarnya gabah kering keluar daerah, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun akan melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya memperketat pengawasan harga di penggilingan padi, serta aktif melalui koordinasi bersama dengan lintas sektoral seperti BPS dan Perum Bulog. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah mengumumkan kenaikan harga gabah kering panen yang akan berlaku mulai besok 15 Januari 2025. Harga GKP dipastikan naik sebesar Rp6.500 per kilogram, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dukungan kepada petani lokal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Yogi Aprilianto. Halo Yogi, selamat sore. Apakah dengan kenaikan GKP ini akan berdampak terhadap kesejahteraan petani dan juga stabilitas harga beras di pasar, Yogi? Baik, terima kasih Muafik dan saudara, dapat kami laporkan bahwa memang benar besok, tepatnya hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, Perum Bulog akan membeli GKP ataupun gabah kering padi dengan HPP ataupun harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Tentunya dengan meningkatnya jual GKP ini menjadi informasi yang sangat positif bagi para petani lokal, terutama di awal tahun 2025 ini. Meningkatnya harga jual GKP ini juga diprediksi akan meningkatnya juga pendapatan para petani, sehingga mereka dapat menutupi biaya produksi yang semakin hari semakin meningkat akibat kenaikan harga pupuk, pestisida, dan biaya operasional lainnya. Apalagi jika kita melihat Provinsi Jambi yang merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di sektor pertanian, dibuktikan dengan luas lahan panen tanaman padi di tahun 2024 meningkat sebesar 64.000 hektar lebih dibandingkan di tahun 2023 hanya sebesar 61.000 hektar lebih. Dan juga dengan daerah penghasil terbesar berada di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Sementara itu, produksi gabah kering giling di tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 5,59% atau 291.000 ton lebih dibandingkan di tahun 2023 yang hanya sebanyak 275.000 ton lebih. Namun di sisi lain, saudara, kenaikan harga jual GKP ini juga berpotensi mempengaruhi stabilitas harga beras di pasaran, karena harga beras di pasaran akan berpotensi naik sehingga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah dan bawah. Sementara Muafik. Baik Yogi, lalu bagaimana respon para petani lokal terkait naiknya GKP yang akan diberlakukan besok, Yogi? Baik Muafik, tentunya respon para petani lokal terhadap naiknya harga jual GKP ini pada umumnya positif, dan mereka juga menyambut baik
dengan naiknya harga GKP ini karena dianggap sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Namun di sisi lain, saudara, para petani lokal juga merasa bahwa harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram ini dirasa belum mampu menutupi biaya operasional para petani. Seperti halnya para petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit karena harga yang diberikan oleh pemerintah jauh di bawah harga HPP atau harga pembelian pemerintah. Namun para petani juga berharap bahwa harga GKP ini dapat diimplementasikan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan juga kita berharap dengan meningkatnya harga jual GKP ini juga menjadi penyemangat bagi para petani sehingga mampu mendukung program swasembada pangan terkhusus di Provinsi Jambi. Sekian laporan kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, RSUD Raden Matahir Jambi resmi layani pasien tumor otak dengan onkologi radiasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Dinas Kesehatan Kota Jambi tengah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi masuknya virus Human Metapneumovirus atau HMPV. Virus yang menyerang sistem pernafasan ini telah masuk ke Indonesia. Wabah Human Metapneumovirus atau HMPV telah masuk ke Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pintu masuk di Indonesia diperketat, termasuk pintu masuk dari luar daerah ke Kota Jambi. Dinas Kesehatan Kota Jambi juga menyiagakan puskesmas untuk melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran virus. Pasalnya, virus yang berasal dari Cina ini menyerang saluran pernapasan dan daya tahan tubuh. Meski demikian, virus HMPV ini tidak terlalu mengkhawatirkan seperti COVID-19 lalu. Resiko kematian virus HMPV sangat rendah dan tidak terlalu membahayakan. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, virus HMPV ini lebih cepat menyerang anak-anak dan orang tua. Gejala dari virus ini yakni flu, batuk, dan demam. Virus Human Metapneumovirus ya. Kalau menurut Menteri Kesehatan sudah masuk ke Indonesia. Yang dikena itu anak-anak ya, umur 4 orang ya. Tapi kalau di Jambi belum ada datanya. Itu kan virusnya sebenarnya virus lama. Dan keganasannya juga relatif rendah. Jadi yang penting untuk kita ya pola hidup sehat. Kemudian jaga stamina, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau misalnya keluhan utamanya kan demam, batuk, pilek, dan ada sesak napas. Jadi kalau kita misalnya sakit, pakai masker. Masyarakat diminta untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian menggunakan masker saat kondisi tubuh sedang tidak sehat agar tidak menular. Joko, TVRI Jambi melaporkan. RSUD Raden Matahir Jambi menerima pasien pertama untuk layanan onkologi radiasi untuk kasus tumor otak setelah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Kesehatan.
Pasien tumor otak berinisial A berusia 6 tahun asal kota Jambi menjadi pasien pertama yang dapat menikmati layanan kesehatan di instalasi onkologi radiasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi pasca diresmikan Gubernur Jambi Al-Haris pada 23 September 2024. Direktur RSUD Raden Matahir Herlambang mengatakan, pasien anak ini menjadi pasien pertama layanan onkologi radiasi Rumah Sakit Raden Matahir setelah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Kesehatan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, Herlambang memastikan Rumah Sakit Raden Matahir sudah siap untuk menerima pasien-pasien yang membutuhkan penanganan onkologi radiasi setelah bisa beroperasional. Hadirnya layanan tersebut diupayakan untuk memudahkan penanganan kesehatan bagi masyarakat seprovinsi Jambi guna menghindari rujukan ke Jakarta yang akan semakin memberatkan masyarakat. Adanya dokter spesialis yang ditempatkan Kementerian Kesehatan untuk menjadi kepala unit layanan onkologi radiasi menjadi jaminan kesiapan Rumah Sakit Umum Raden Matahir dalam memaksimalkan layanan onkologi radiasi di Provinsi Jambi. Pertama kali yang penting kita sudah dapat izin dari Kemenkes untuk operasional. Yang kedua, untuk biaya untuk sementara dia masih bersifat umum. Kita lagi mengajukan pembiayaan dari BPJS dalam proses ke depan. Kepala Unit Layanan Onkologi Radiasi RSUD Raden Matahir Nadira mengatakan, layanan radiasi untuk pasien tumor otak pertama yang dilakukan di RSUD Raden Matahir memakan waktu 15-20 menit untuk 1 kali radiasi. Pelaksanaan layanan radiasi ini dilakukan untuk mengontrol pertumbuhan tumor agar tidak bertambah besar dan dapat mengakibatkan gejala medis lainnya. Kalau kondisi secara umum sebenarnya baik ya, maksudnya kan namanya pasien rawat jalan, jadi memang kondisi umumnya baik, masih bisa aktivitas sehari-hari itu ya, cuma memang radiasinya ini dibutuhkan untuk mengatasi kontrol dari tumornya biar tumornya tidak tambah besar dan menimbulkan gejala yang lain. Layanan kesehatan onkologi radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi menjadi layanan kesehatan pertama onkologi radiasi dan satu-satunya di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten kota di Provinsi Jambi diminta aktif memantau usaha pertanian dan peternakan di tingkat masyarakat, sehingga kebutuhan program makan bergizi gratis bisa menggunakan produk pertanian lokal. Meski program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi belum diterapkan, namun berbagai persiapan mulai dilakukan. Salah satunya upaya untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis menggunakan bahan-bahan atau produk lokal. Kabupaten kota di Provinsi Jambi diminta untuk aktif dalam memantau perkembangan usaha pertanian dan peternakan di tingkat masyarakat, baik dari sayur-sayuran, beras, daging, dan telur yang harus menggunakan produk lokal. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Rumusdar mengatakan, para petani lokal juga harus merasakan dampak adanya program makan bergizi gratis, sehingga ada perputaran ekonomi yang lebih baik di masyarakat dengan adanya program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Harga produk pangan ini sudah baik, sudah bagus, mungkin akan menggerakkan lebih banyak lagi petani-petani yang bergerak di bidang usaha tani padi dan jagung ini. Dan mudah-mudahan juga kita harapkan tumbuhnya petani-petani milenial, petani-petani muda yang bergerak di bidang tani ini, dan mereka nanti tidak banyak yang urbanisasi, lebih banyak kembali ke dusun, kembali ke kampung, menggarap lahan, menggarap sawah-sawah yang ada di kampung. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga akan memperluas area tanam yang tersebar di kabupaten kota, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pangan makan bergizi gratis dan tidak perlu impor dari daerah lain. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Batanghari saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Berbagai langkah meningkatkan peluang usaha serta pertanian dilakukan pemerintah dalam upaya menekan jumlah angka kemiskinan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Batanghari sejauh ini cukup berhasil menurunkan jumlah kemiskinan di Batanghari. Terbukti data penurunan ini terjadi setiap tahunnya, mulai dari tahun 2022, data penduduk miskin sebanyak 28.890 jiwa, hingga 2024 lalu turun menjadi 23.740 jiwa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Batanghari Ahmad Kurniadi mengatakan pihaknya akan terus berupaya menekan jumlah dari kemiskinan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan peluang usaha kecil bagi masyarakat melalui bantuan modal dan membangun lokasi wisata serta tersedianya pusat oleh-oleh produk lokal. Selain itu, bantuan bibit dan pupuk tanaman juga akan dipersiapkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan maupun pertanian milik petani. Itu di 2022 itu 28.890 jiwa masyarakat miskin dan dapat dikurangi. Angka ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan karena memang pengurangannya tidak terlalu signifikan. Pemerintah meyakini strategi ini dapat semakin mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan secara bertahap. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kemenkumham Kanwil Jambi lantik jabatan manajerial dan non-manajerial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan sepakat untuk mengesahkan 3 ranperda inisiatif Dewan periode 2019-2024 untuk menjadi Perda Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sepakat untuk mengesahkan 3 rancangan peraturan daerah ranperda inisiatif Dewan menjadi peraturan daerah Perda Provinsi Jambi. Kesepakatan 3 ranperda menjadi perda itu ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan pimpinan Dewan. Adapun 3 ranperda yang disepakati tersebut yakni ranperda pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta ranperda pengelolaan air limbah domestik. Gubernur Al-Haris mengatakan Pemprov Jambi menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota Dewan yang telah mencurahkan pikiran dan energi dalam penyusunan ranperda ini. Pengambilan keputusan yang sudah dilakukan menjadi wujud untuk menunjukkan tekad yang kuat dalam mengoptimalkan pemerataan pembangunan daerah. Gubernur Al-Haris berharap pemerintah dan Dewan dapat terus menyamakan persepsi untuk mewujudkan Jambi mantap dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudah-mudahan 3 perda ini dapat memandu kami semua dalam perda, sebab pada akhirnya perda ini adalah mengatur menurut ukur pada kerja sehingga ke depan tentu kita ingin memperbaiki mengenai tata kelola pemerintahan kita di baik ke depannya. Ranperda pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta ranperda pengelolaan air limbah domestik merupakan inisiatif anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 yang telah selesai dibahas dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 3 pejabat manajerial dan 4 pejabat non-manajerial dilantik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi. Pelantikan ini bertujuan untuk menyukseskan transformasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah bertransformasi menjadi 3 kementerian. Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi pada Senin siang kemarin.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kementerian Hukum Jambi ini bertujuan untuk menyukseskan transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang telah bertransformasi menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, mengatakan hari ini telah dilantik 3 pejabat manajerial dan 4 pejabat non-manajerial. Dengan dilantiknya para pejabat ini, diharapkan para pegawai dapat terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat, khususnya di bidang pelayanan hukum. Khususnya terkait dengan hukum, pelayanan hukum ada di Jambi, sesuai dengan arahan Pak Menteri dan Pak Sekjen, bahwa pelayanan di Jambi ini harus ditingkatkan, ya, dan harus bisa melayani masyarakat dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Dan di kantor Jambi khususnya, karena saya baru dan saya juga menyampaikan bahwa kebetulan Kadit Yankumnya saudara saya, sehingga saya khusus pelayanan hukum, saya tidak akan ragu lagi karena beliau sudah mumpuni dan beliau sangat luar biasa dan sudah lama di sini juga, jadi tetap berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar pelayanan hukum di Provinsi Jambi dapat berjalan maksimal. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf meninjau penanganan tumpukan sampah di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Asraf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tumpukan sampah di sepanjang jalan nasional, tepatnya di Desa Tanjung Pauh dan Desa Kedepatian Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Tidak adanya kontainer atau bak sampah di lokasi tempat pembuangan sampah turut memperburuk keadaan. Karena sampah yang menumpuk tidak diambil mulai menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu warga yang melintas dan berada di dekat lokasi tersebut. Hal tersebut mendapat respon dari PJ Bupati Kerinci Asraf yang langsung meninjau lokasi penumpukan sampah di sejumlah titik. Asraf juga menegaskan pemerintah daerah akan membersihkan tumpukan sampah tersebut dalam waktu singkat. Jadi untuk sampah terutama yang berada di pinggir jalan ini kan bukan tempat pembuangan sementara, ya. Ini yang dibuang oleh masyarakat, tetapi tidak resmi. Jadi ini kita tinjau ke lokasi, kita usahakan secepatnya ini bisa diselesaikan. Asraf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menerima audiensi Asosiasi Tenaga Honorer Provinsi Jambi, termasuk para tenaga honorer guru yang belum terakomodir pada penerimaan P3K tahun 2024 gelombang pertama. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menerima audiensi yang dilakukan Asosiasi Tenaga Honorer Provinsi Jambi, termasuk para tenaga honorer guru. Sekda Sudirman mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa aspirasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi dari penyampaian yang diutarakan para tenaga honorer. Salah satu aspirasi tersebut yakni meminta kekosongan formasi tenaga guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemprov Jambi tahun 2024 yang masih belum terisi penuh pada gelombang pertama dan dapat diprioritaskan untuk menerima tenaga honorer guru yang belum terakomodir namun telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Sudirman menekankan aspirasi ini akan terlebih dahulu disampaikan Pemprov ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mendapatkan tindak lanjut. Ketetapan aturan maupun formasi serta kelulusan tenaga P3K daerah seluruhnya mutlak berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
Sementara pemerintah Provinsi Jambi hanya sebagai panitia koordinator pelaksana seleksi daerah. Jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara akan menjadi ketentuan pelaksanaan penerimaan P3K daerah. Ya, ada 106 untuk tenaga kesehatan dan 165 untuk tenaga guru yang tidak terisi formasinya oleh para pelamar di gelombang pertama, sehingga dibuka kembali aspirasi mereka bagaimana supaya guru-guru yang sudah cukup lanjut ini ya 10-15 tahun itu justru dapat prioritas dari formasi yang 165 itu. Dari 1.536 formasi penerimaan P3K pemerintah Provinsi Jambi yang dibuka untuk tahun 2024, ada 106 formasi tenaga kesehatan dan 165 formasi tenaga guru yang belum terisi pada penerimaan gelombang pertama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Provinsi Jambi mengumumkan pasangan Al-Haris Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih periode 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi resmi mengumumkan pasangan Al-Haris Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih periode 2025-2030. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda rapat paripurna penyampaian pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fatah, yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna tersebut mengatakan, selain pengumuman penetapan gubernur terpilih, Dewan juga melakukan pengusulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2021-2024 yang telah habis masa jabatannya. Rapat paripurna itu dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 151 tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hafiz menjelaskan sesuai aturan yang berlaku, hasil penandatanganan berita acara rapat paripurna penetapan pasangan gubernur terpilih dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur yang telah habis masa jabatan akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri. Usulan itu akan digunakan sebagai landasan untuk melakukan pelantikan Gubernur Jambi terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024. Agenda paripurna pengumuman Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sekaligus juga pengajuan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sisa masa jabatan 2021-2024. Untuk tahapan selanjutnya setelah pengumuman ini apa ya Pak? Setelah pengumuman ini tadi kita sama-sama sudah menandatangani berita acara paripurna sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku, maka berita acara ini dikirimkan kepada Mendagri. Berdasarkan informasi sementara yang diterima DPRD Provinsi Jambi, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih periode 2025-2030 akan dilakukan pada 7 Februari 2025. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Sarolangun alokasikan 83 miliar untuk gaji P3K tahun 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 1,4 triliun rupiah. Dari jumlah ini alokasi untuk belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mencapai 83 miliar rupiah.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada APBD tahun 2025 sebesar 83 miliar rupiah. Jumlah ini naik dari alokasi gaji P3K di tahun 2024 kemarin sebesar 29 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kasyadi mengatakan penetapan APBD sebesar 1,4 triliun rupiah ini sudah termasuk penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, kemudian dana operasi belanja tidak terduga, pembiayaan daerah, program kegiatan dan subkegiatan lainnya. Pada tahun 2025 ini ada beberapa beban anggaran yang harus terpenuhi, seperti memenuhi gaji CPNS dan P3K yang lolos tahun 2025. Anggaran pembayaran gaji sebesar 83 miliar tersebut dipersiapkan untuk jumlah P3K yang sudah ada. Total pendapatan di angka 1,367 triliun, kemudian belanja 1,457. Kalau secara penganggarannya naik sekitar 10% lah. Yang jelas kami kenaikannya tuh di penggajian P3K. Dari tahun kemarin yang dari pusat itu 54 miliar, sekarang 83 miliar. Alokasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2025 terdiri dari belanja operasi sebesar 1,6 triliun rupiah, belanja modal sebesar 169,9 miliar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 3,34 miliar rupiah, belanja transfer sebesar 232,6 miliar rupiah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan tenaga honorer yang dinyatakan lulus sebagai P3K di Kabupaten Muaro Jambi rela mengantri berjam-jam untuk membuat SKCK di Polres Muaro Jambi. Banyaknya permohonan pembuatan SKCK membuat pelayanan juga buka di hari Sabtu. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K rela antri untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Kepolisian Resor Muaro Jambi. Bahkan mereka rela antri berjam-jam sejak pagi sebelum kantor pelayanan dibuka. Membludaknya permohonan SKCK terjadi sejak 1 pekan lalu hingga 90% lonjakan dibandingkan hari biasa. Salah seorang pemohon SKCK, Dani Ridwanda, mengatakan SKCK menjadi syarat wajib dalam pengisian daftar riwayat hidup bagi mereka yang lolos P3K. Selain itu, SKCK juga menjadi persyaratan untuk mengusulkan nomor induk P3K. Meski mengalami lonjakan yang tajam, pihak kepolisian berjanji akan melayani semua pemohon SKCK. Bahkan Polres menambah hari pelayanan, yakni membuka gerai layanan di hari Sabtu jika permohonan meningkat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan pegawai honorer mendatangi kantor DPRD Kota Sungai Penuh. Mereka mempertanyakan nasibnya setelah tidak lulus mengikuti seleksi P3K. Gabungan pegawai honorer yang terdiri dari pegawai Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan lingkup Pemkot Sungai Penuh mendatangi kantor DPRD Kota Sungai Penuh. Kedatangan peserta aksi damai ini untuk mempertanyakan kepada anggota DPRD Kota Sungai Penuh terkait nasib mereka ke depan. Karena rasa pengabdian hingga belasan tahun menjadi sia-sia setelah tidak lulus mengikuti seleksi P3K serta adanya wacana pegawai honorer yang dirumahkan pada saat memasuki awal tahun. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa mengatakan pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk mempertanyakan tuntutan dari para tenaga honorer tersebut. Pertama, tuntutan dari teman-teman Satpol PP, Damka dan Dishub terkait masalah R3, tindak lanjut R3 yang baru waktu tadi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak BKPSDM Kota Sungai Penuh terkait aksi yang dilakukan oleh puluhan tenaga honorer dari Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Kantor Kelurahan Kenali Asam yang dibangun sejak bulan Mei 2024 lalu tidak kunjung rampung. Pemerintah kelurahan terpaksa melanjutkan pelayanan 27.000 jiwa di Ruko 1 Pintu pada tahun 2025 ini. Kantor Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi tak kunjung selesai. Akibatnya pelayanan bagi ribuan warga di kelurahan hasil pemekaran tahun 2023 itu masih tak maksimal. Kantor kelurahan tersebut dibangun sejak bulan Mei 2024 dengan anggaran sekitar 1,98 miliar rupiah. Pemerintah kelurahan mengaku tidak diberitahu tentang progres pembangunan oleh dinas terkait. Sejak Februari 2023, Kelurahan Kenali Asam membuka pelayanan di Ruko 1 Pintu. Setiap harinya 50 hingga 100 jiwa mengurus dokumen kependudukan terbaru. Diketahui ada sekitar 27.000 jiwa yang berdomisili di Kelurahan Kenali Asam. Pemerintah Kelurahan Kenali Asam bahkan sempat mengadakan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di ruko itu pada awal tahun 2025. Anggota DPRD Kota Jambi, Joka Siburian, menyesali kondisi tersebut. Ia berharap dinas terkait menyelesaikan pembangunan dan adanya transparansi pembangunan kantor dengan pemerintah Kelurahan Kenali Asam. Kami mohon informasi yang detail tentang bangunan ini itu mereka bisa dapat. Contoh, sebenarnya speknya kayak apa, kemudian progresnya sudah berapa persen, kemudian deadline-nya kapan sih, karena mereka yang menggunakan. Sementara itu, pembangunan kantor Kelurahan Simpang Rimbo yang juga salah satu kelurahan hasil pemekaran 2023 sudah selesai. Bangunan ini bahkan sudah mulai beroperasi. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, turnamen Gubernur Cup tahun 2025 telah memasuki babak semifinal. Pada babak semifinal tersebut mempertemukan kesebelasan Kabupaten Tebo melawan Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo melawan Kabupaten Merangin. Wanda Putra digantikan dengan nomor punggung. Turnamen Gubernur Cup tahun 2025 yang diselenggarakan di Stadion Trilomba Juang KONI Provinsi Jambi telah memasuki babak semifinal. Seluruh kontestan dari 10 kabupaten kota telah melangsungkan seluruh pertandingan di penyisihan grup. Saat dikonfirmasi media officer turnamen Gubernur Cup, Hussein mengatakan dari hasil penyisihan grup tersebut menyisakan 4 kesebelasan yang akan bertarung di babak semifinal. Keempat tim tersebut yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Nantinya keempat tim ini akan bertanding di babak semifinal yang akan berlangsung pada Rabu dan Kamis besok dengan jadwal pertandingan antara Kabupaten Muaro Jambi melawan Tebo pada hari Rabu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat dan Kabupaten Bungo melawan Merangin pada hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi masyarakat yang ingin menonton dapat hadir secara langsung ke studio Trilomba Juang dengan menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.